Shalom buat kita semua. Sebelum saya sedikit menjelaskan tentang materi bab 5, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jadi saya sini akan sedikit menjelaskan atau meringkas pada pelajaran bab 5 itu hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya untuk menguasainya, namun agar dapat menyumbang baik untuk perkembangan manusia secara pribadi maupun untuk masyarakat secara bersama-sama. Bila ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan salah satu substansi kajian, ada asumsi bahwa agama memberikan sumbangan yang berarti dalam rangka memotivasi manusia untuk mempelajari dan mengembangkannya demi kegunaan bagi manusia dan masyarakat. Dan yang pertama di sini, dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan atau sains. Teologi yang menjadi acuan kehidupan iman orang Kristen dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan, telah menempatkannya sebagai ukuran kebenaran untuk segala hal, bukan hanya untuk soal iman dan etika. Dan selanjutnya, gereja sebagai pemegang otoritas kebenaran ajaran teologi menjatuhkan hukuman yang mengerikan terhadap dia. Yang dimaksud ini yaitu Galileo. Galileo itu suatu temuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penemuannya justru dianggap bertentangan dengan deskripsi Alkitab yang ditafsirkan secara literal atau harfiah dan dikenal dengan istilah biblical literalism, tanpa memperhatikan konteks budaya ketika Alkitab ditulis. Selanjutnya, secara awam sudah tentu deskripsi bahwa matahari yang beredar mengelilingi bumi adalah hal yang wajar, tetapi tentu maksud Alkitab bukanlah untuk memberi deskripsi tentang gejala-gejala alam dan menjadi buku teks ilmu pengetahuan alam. Tujuannya itu jauh lebih tinggi dari deskripsi seperti itu. Suatu pengakuan tentang eksistensi Tuhan dan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan bertindak dalam sejarah umat manusia. Yang kedua, dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Sejak zaman pencerahan, dominasi iman atas ilmu mulai dipertanyakan, malahan berkembang menjadi dominasi ilmu atau iman. Terus, banyak orang menganggap sains atau ilmu pengetahuan bersifat objektif, universal dan rasional dan didasarkan pada bukti, observasi atau pengamatan yang sangat kuat. Sedangkan agama pada sisi yang lain bersifat sangat subjektif, lokal atau sempit skopnya, emosional, dan didasarkan pada tradisi atau sumber kewibawaan yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi lama-kelamaan orang lebih yakin akan metode ilmu pengetahuan, mulai meragukan keyakinannya dan bahkan meninggalkan sebagai suatu yang tidak berdasar. Dan yang KB, pengertian teknologi modern. Reaksi dan tanggapan terhadap perkembangan teknologi modern yang canggih bermacam-macam. Oleh sebab itu, ada 3 kelompok
dalam merespon perkembangan teknologi modern, yaitu kelompok pertama melihat perkembangan teknologi modern sebagai sumber yang memungkinkan standar kehidupan lebih tinggi, meningkatkan kesehatan dan komunikasi yang lebih baik maupun mudah. Kelompok pertama ini, teknologi modern dianggap memberi dampak peningkatan kesejahteraan manusia. Dan kelompok kedua bersikap kritis terhadap teknologi, karena teknologi modern dapat menyebabkan alienasi dari alam, penghancuran lingkungan hidup, mekanisasi dari kehidupan manusia, dan hilangnya kebebasan manusia. Dan kelompok ketiga berpendapat bahwa teknologi bersifat ambigu. Dampaknya bervariasi tergantung pada konteks sosial, karena teknologi dirancang dan digunakan dan menjadi produk maupun sumber dari kekuatan ekonomis dan politis. Ada juga yang mengatakan bahwa teknologi adalah aplikasi sains untuk memecahkan masalah manusia. Dalam pengertian itu ada kaitan eratnya antara ilmu sains dan teknologi dalam pengertian itu ada kaitan erat antara ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maksud dari kaitan erat itu seperti tanpa sains tidak mungkin teknologi berkembang. Sebaliknya tanpa teknologi sains menjadi mandul, atau dibilang tidak perfect lah, dibilang tidak sebagus seperti sekarang. Teknologi mengimplikasikan pilihan dan pilihan menurut keputusan yang tidak hanya menyangkut aspek ilmiah, namun juga berdimensi etis dan religius. Contohnya seperti secara ilmiah, teknologi cloning dapat diterapkan juga kepada manusia. Yang C, gini kesimpulannya, teknologi adalah ilmu pengetahuan dalam peralatan demi memecahkan masalah. Semua ini terjadi dalam sistem tertata dari orang-orang dan mesin-mesin. Yang C, tipologi respon Kristen terhadap teknologi modern. Rupanya, respon orang Kristen terhadap teknologi modern tidaklah sama sepanjang sejarah. Tetapi sebaliknya, ada juga yang sangat pesimis dan menganggap teknologi sebagai ancaman. Ada juga yang berada di jalan tengah dan sangat berhati-hati dalam merespon teknologi modern. Jadi sini yang pertama, teknologi sebagai pembebas atau liberator. Sepanjang sejarah modern, perkembangan teknologi telah disambut secara bersemangat oleh karena potensinya untuk membebaskan kita dari kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Teknologi ini telah dirayakan sebagai sumber dari kemajuan material dan pemenuhan kemanusiaan kita. Dan yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Maksud dari itu, pada ekstrem yang berlawanan adalah kritik terhadap teknologi modern yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia yang autentik. Kita akan membatasi diri hanya pada kritik terhadap kemanusiaan daripada kritik terhadap lingkungan. Selanjutnya, 3, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Posisi atau respon ketiga berpendapat teknologi tidak secara inheren baik atau jelek atau jahat, tetapi teknologi adalah instrumen kekuasaan yang ambigu atau mendua, yang konsekuensinya tergantung pada konteks sosialnya. Yang D, hubungan teknologi dan kekuasaan politis. Pada satu sisi, para pendukung teknologi memiliki hubungan dengan politik bersikap kritis terhadap teknologi.
Mereka juga menawarkan pengharapan bahwa teknologi dapat juga digunakan untuk tujuan lebih manusiawi, baik kekuatan politis maupun ekonomi. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kita dapat berharap bahwa keputusan politis yang dibuat para birokrat dapat sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi. Jadi sini sejalan dengan pandangan Ian Barbour, sikap ketiga terlihat lebih realistis dan sejalan dengan sikap etis Kristen. Dan yang pertama, kita tidak dapat perlu optimis dan mengagungkan teknologi sebagai penyelamat, karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Keasikan dengan teknologi dapat berkembang menjadi sikap mendewakan teknologi, suatu penyangkalan dari kedaulatan dan kekuasaan Allah, dan juga suatu ancaman terhadap eksistensi manusia yang khas. Akan tetapi kita juga jangan terlalu pesimis dengan teknologi, sebab teknologi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya adalah perwujudan dan ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif manusia dan merupakan kontribusi esensial bagi kesejahteraannya. Teknologi yang secara benar digunakan dapat menjadi ekspresi keprihatinan yang luar biasa kepada manusia. Pemahaman Alkitab tentang hakikat manusia adalah realistis tentang penyalahgunaan kuasa dan pelembagaan dari kepentingan pribadi. Alkitab juga sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam mendistribusikan buah dari teknologi. Ada yang berpendapat bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi modern harus menjaminkan 3 hal berikut ini. Yang pertama itu adanya jaminan bahwa harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi, termasuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, haruslah menjamin adanya kelestarian, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia kini dan manusia akan datang. Dan yang ketiga, adanya jaminan keadilan sosial dari distribusi hasil dari teknologi. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.